والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrun Nada wa Badis Sada. Yang mana terakhir kita ambil mengenai babul i'rab, bab seputar i'rab. Sekarang kita akan masuki mengenai tanda-tanda i'rab itu sendiri. Dan sudah kita lewati dalam matan Jurumiyah, kemudian juga Mutamimah, bahwasanya tanda-tanda i'rab itu ada dua macam. Ada yang usulun, ada yang furu'un. Ada yang tanda-tanda inti, ada yang tanda-tanda cabang, ala sabilin niyabah, dalam bentuk pengganti. Yang usul itu adalah rafa', tanda asalnya dengan dhammah, nasab tanda asalnya dengan fathah, jar tanda asalnya dengan kasrah, jazm tanda asalnya dengan sukun. Itu namanya apa? Alamatun usul, tanda-tanda yang inti. Adapun yang furu' itu nanti kita kalau meng'irab biasanya ada tambahan niyabatan. Mahum ya? Ada tambahan niyabatan. Contohnya, jaa abuka. Abuka fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammah. Mahum insyaallah? Ya wa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi tanda-tanda yang usul dihafal, insyaallah taala yang furu' mudah. Nah, seperti itu. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa li hadhil anwa'il arba'ati 'alamatun tadullu 'alaiha. Dan untuk empat jenis ini ada tanda-tandanya yang menunjukkan atasnya. Maksudnya empat jenis apa? Empat jenis rafa', nasab, jar dan jazm. Itu ada tandanya yang menunjukkan atasnya. Wa hiya darban. Darban maknanya bukan pukulan tapi nau'an. Mohon insyaallah ya. Nau'an atau qisman. Yang mana tanda-tanda tersebut terbagi menjadi dua. Alamatun usulun wa alamatun furu'un. Tanda-tanda yang usul, yang inti, dan tanda-tanda yang furu', yang cabang. Jadi antum jangan keliru mengungkapkannya ya. Setiap rafa' mesti dengan dhammah, itu keliru. Setiap nasab mesti dengan fathah, itu keliru. Setiap jar pasti dengan kasrah, keliru. Setiap jazm pasti dengan sukun, itu keliru. Tapi bagaimana? Rafa' tanda asalnya adalah dhammah. Paham ya? Nasab tanda asalnya dengan barakallahu fikum fathah. Kemudian jar tanda asalnya dengan kasrah. Jazm tanda asalnya dengan sukun, itu benar. Tapi biasanya orang-orang kan memastikan. Enggak masalah kalau awal permulaan untuk menjelaskan mubtadi'in. Mubtadi'in para pemula. Biasanya orang para pemulaan bingung disebutkan tanda furu'nya. Caranya jangan sebutkan furu'nya dulu, langsung aja. Rafa' itu tandanya dengan dhammah gitu aja. Jangan pastikan pasti dengan dhammah itu ya. Karena apa? Karena barakallahu fikum itu ungkapan yang tepat. Setiap dhammah pasti marfu' itu juga keliru. Setiap dhammah pasti marfu' keliru enggak? Keliru. Karena ada dhammah bukan marfu'. Ada yang dhammah mabni dia. Paham ya? Haitsu misalkan. Itu dhammah akhirannya. Tapi apakah marfu'? Tidak. Maksudnya ya, cuman yang tepat adalah al-asl fil rafa' alamatuhu ad-dhammah. Wal asl fil nasab alamatuhu al-fathah. Wal asl fil jar alamatuhu al-kasrah. Wal asl fil jazm alamatuhu as-sukun. Hakadha naqul. Paham insyaallah ya? Naam. Berikutnya. Fal alamatul usul arba'un. Tanda-tanda yang inti itu ada empat. Adz-dhammatu liraf'i, dhammah untuk tanda rafa', wal fathatu linasbi, fathah untuk nasab, wal kasratu lil jarri, kasrah untuk jar, wa hadful harakati lil jazmi, dan membuang harakat maksudnya sukun itu untuk jazm. Waqad masaltu laha kullaha, dan sungguh aku telah memberikan contoh semuanya. Mafhum insyaallah? Wal alamatul furu'u munhasiratun fi sab'ati abwabin, dan tanda-tanda yang cabang itu terbatas, terhitung pada 7 bab, 7 pembahasan. Kita lihat. Khamsatun fil asma, 5 pada pembahasan isim. Barakallahu fikum. Isim apa? Kita sebutkan. Isim apa? Asmaul khamsah, kemudian musanna, kemudian jamak muannas salim, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian barakallahu fikum, apa lagi satu? Apa? Jamak taksir asal.
Atau maknanya khamsatun fil asma ini bukan penyebutan nama isimnya tapi nama cabangnya. Paham ya? Nama cabangnya. Yaitu bisa dikatakan mungkin alif, wawu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau nanti kita lihat bagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Wasnani fil af'al, dan dua pada fi'il. Nah, dua pada fi'il ini nanti barakallahu fikum bisa hadful harfil illah atau hadfun nun. Paham ya? Itu niyabah juga itu. Naam. Wastatamurru bika hadhil abwabu mufassalatan baban. Dan akan melaluimu, atau istilahnya engkau akan melaluinya. Bab-bab ini nanti secara terperinci, bab demi bab. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai i'rab baban yang kedua tersebut. Paham ya? Kalau baban yang pertama bisa dikatakan hal bisa. Nah, tapi bab yang kedua bagaimana? Nah, yang rajih wallahu alam dia adalah ma'tuf untuk bab yang pertama, tapi ada huruf fa yang dibuang. Seakan-akan baban fa baban. Paham ya? Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi, itu yang dikuatkan di bawah itu disebutkan Syekh Abu Bilal Al-Hadrami wafaqahullah, yang aman dari takalluf, aman dari istilahnya membebankan diri. Nah, barakallahu fikum, dan itu sisi yang bagus dan kosong dari takalluf. Naam, baban fa baban, itu seakan-akan seperti itu. Jadi, bab yang pertama itu halnya, bab yang kedua, nah barakallahu fikum, itu sebagai apa? Sebagai ma'tuf ke bab yang pertama dengan huruf fa yang dibuang. Walaupun ada yang mengatakan dua-duanya hal. Paham ya? Dua-duanya hal. Jadi baban itu hal dalam keadaan per bab. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, insyaallah enggak masalah itu. Karena apa? Karena sering muncul, kadang kita jumpai seperti itu. Naam. Adapun mufassalatannya sebagai apa? Mufassalatan. Wasatamurru bika hadil abwabu mufassalatan. Hal atau maf'ul mutlaq? Hal ya. Kemudian baban yang kedua, baban yang pertama. Yang mana? Binasul khafid. Apa takdirnya? Takdirnya apa kalau dia mansub binasul khafid? Kalau dirajihkan di sini, baban yang pertama itu ada yang mengatakan dia itu hal, kemudian bab yang kedua itu ma'tuf ke bab yang pertama tersebut. Baban. Cuman untuk masalah mufassalatannya itu apakah dia itu hal atau dia maf'ul mutlaq, contohnya wasatamurru bika hadil abwabu tufassalatu mufassalatan. Atau na barakallahu fikum, apakah dia hal? Gimana? Kalau hal sebenarnya juga cocok, cuman baban yang pertama itu sebagai apa dia? Karena berdasarkan pendapat yang dikuatkan di situ, yang dipilih oleh Abu Hayyan dan juga semisalnya, itu dua-duanya baban itu adalah hal. Cuman ada juga yang mengatakan dia itu bab yang pertama itu yang hal, bab yang kedua itu ma'tuf. Gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum, tapi disebutkan di sini yang dipilih memang yang kedua tadi itu, bahasanya itu bab yang pertama adalah hal, yang kedua adalah ma'tuf. Tapi enggak masalah. Enggak masalah ya, bisa hal yang pertama, hal yang kedua, maksudnya yang mufassalatan sama baban itu. Wallahu alam. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu afabahullah al-asma'u sittah. Al-asma'u sittah, isim-isim yang 6 ini di dalam jurumiyah dikenal dengan asmaul khamsah. Cuman di dalam mutamimah sudah mulai disinggung atau disindir bahwasanya isim-isim yang 5 tersebut masih ada tambahan satu lagi, yaitu hanuk. Paham ya? Sehingga al-asma'u sittah, isim-isim yang 6. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, zumalin hanuka. Adapun masalah hanuk itu artinya adalah apa? Disebutkan oleh para ulama, kesimpulannya ibaratun amma yustaqbah bihi dzikruhu. Ibaratun amma yustaqbahu bihi dzikruhu. Sebuah ungkapan tentang yang penyebutannya itu dianggap tidak bagus atau dianggap jelek. Saru lah, bahasa Jawanya itu saru, karena artinya adalah kemaluan. Paham ya? Ibaratun amma yustaqbah bihi dzikruhu. Ya, sebuah ungkapan tentang sesuatu yang dianggap kurang sopan atau jelek penyebutannya. Karena nanti berdalilkan dengan hadis mengenai orang yang bangga dengan seruan jahiliyah, disebutkan bahwasanya apa? Man ta'azza bidda'wal jahiliyah fa'idhuhu bihani abih. Wala taknu.
Artinya apa? Barang siapa yang bangga-bangga dengan seruan jahiliyah, nah, kemudian si fulan, anak si fulan, intinya bangga dengan seruan jahiliyah, dengan barakallahu fikum budaya jahiliyah, maka perintahkanlah agar dia menggigit kemaluan bapaknya. Enggak perlu dikinayahkan lagi. Jadi langsung gigitlah kemaluan bapakmu. Karena apa? Jeleknya seruan-seruan atau asabiyah jahiliyah tersebut. Nah, syahidnya di situ apa? Man ta'azza bid-da'wal jahiliyah fa'idhuhu. Nah, bihani abi. Nah, pakai lughatul qasr, lughatul naqs. Karena untuk masalah asma sitah ini ada berapa lughah kemarin? Ada berapa lughah, ada berapa bahasa untuk asma sitah ini? Ada berapa bahasa untuk asma sitah ini? Sudah dilewati. Ada berapa bahasa? Lupa juga. Ada berapa bahasa? Antum? Ada 3 bahasa. Lughatul itsmam, lughatul qasr, lughatul naqs. Jangan lupa ya. Lughatul itsmam allati tu'rabu bil huruf. Lughatul itsmam itu yang di-i'rab dengan huruf. Jaa abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Itu dengan huruf itu ya. Nah, barakallahu fikum, turfa' bil wawi niyabatan lidhammah wa tunsab bil alif niyabatan lil fathah wa tujar bil ya' niyabatan 'anil kasrah. Fa hadhihi lughah tusamma lughatul itsmam. Paham salah ya? Lughatul itsmam. Yang kedua lughatul naqs. Lughatul naqs allati tuhdaf akhiruhu. Allati tuhdaf akhiruha, yang dibuang huruf akhirnya. Jaa abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Paham ya? Turfa bi dhammah dhahirah, tunsab bi fathah dhahirah, tujar bi kasrah dhahirah. Perhatikan baik-baik ya, yang lughatul naqs itu yang dibuang huruf akhirnya itu. Kalau lughatul itsmam kan nampak abuka ada wawu, abaka ada alif, abika ada ya kan itu. Nah, itu lughatul itsmam namanya. Kalau lughatul naqs dibuang hurufnya ini. Paham ya? Jadi jaa abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Turfa bi dhammah dhahirah, tunsab bil fathah dhahirah, tujar bil kasrah dhahirah. Paham? Ini semuanya cuma nanti yang afsah untuk han saja. Paham ya? Nah, hukum globalnya untuk abun akhun hamun, kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nanti ada pembahasannya ya, tak sebutkan nanti. Cuman barakallahu fikum, secara globalnya ada lughah 3 tadi itu. Lughatul itsmam, lughatul naqs sama lughatul qasr. Kalau lughatul qasr barakallahu fikum, alati tusbat al alif fi akhiriha, yang ditetapkan alif di akhirannya. Paham ya? Jadi jaa abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Turfa bi dhammah muqaddarah, tunsab bi fathah muqaddarah, tujar bil kasrah muqaddarah, ka'annahu ism maksur. Paham ya? Seakan-akan dia ism maksur. Ism maksur seperti itu. Ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Paham belum itu? Paham soalnya ya? Jadi ada berapa bahasa? 3 bahasa. Lughatul itsmam yang dengan huruf tadi itu, jaa abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika, itu lughatul itsmam. Lughatul naqs yang dibuang huruf akhirannya itu. Huruf illahnya dibuang semuanya. Wawu dibuang, alif dibuang, ya dibuang. Jaa abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Itu lugah apa namanya? Lughatul naqs. Kalau lughatul qasr itu yang tusbat al alif di akhiriha. Ada alif di akhirannya itu. Jadi alif terus. Paham ya? Seperti isim maksur. Jaa abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Alif terus enggak itu? Tapi nanti rafa'nya bagaimana? Dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya bagaimana? Dengan fathah muqaddarah. Jarnya bagaimana? Dengan kasrah muqaddarah. Mana amil dhuhuri ata'adzur seperti isim maksur. Mafhum insyaallah bawahan? Paham belum ini? Cuman sekarang pembahasannya untuk lughatul naqs ini bagaimana? Nah, yang afsah, yang paling afsah itu itsmam. Cuman untuk lughatul naqs ini aslinya yang afsah adalah untuk han saja. Wa illa yang lainnya kena, cuman han cuman afsah. Disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah, ya barakallahu fikum, abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Perhatikan ya. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu. Yang terakhir yang mana? Hanu kan, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Dihafal ini ya. Abun hamun, abun akhun hamun, kadzaka wa hanu, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Abun
akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Apa maksudnya enggak? Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, untuk lughatun naqs ini sebenarnya menyeluruh, cuman yang paling afsah untuk han itu lughatun naqs. Contohnya apa? Hadza hanuk. Kemudian ustur hanak wala ta'bas bihanik. Benar ya? Artinya apa? Ini kemaluanmu misalkan, tutupilah kemaluanmu dan jangan bermain-main dengan kemaluanmu. Paham ya? Jadi pakai lafaz tadi itu. Hadza hanuk, ustur hanak, wala ta'bas bihanik. Paham ya? Yang nakes untuk masalah hani yang paling afdal, paling ahsannya. Ya. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Jadi yang akhir yang mana? Han tadi itu. Itu lughatun naqs ahsan gitu loh. Adapun selainnya bagaimana? Yang afdal, yang lainnya yang afsah adalah apa? Itsmam. Selain han yang afsah itsmam. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzumalin itu itsmam. Paham soalnya ya? Jadi berapa kesimpulannya, berapa lughah? 3 bahasa. Apa tadi? Itsmam, naqas, qasr. Yang afsah selain han itsmam. Setelah itu baru qasr, baru naqas. Urutannya kayak gitu. Tapi untuk han yang afsah apa? Untuk han tadi yang afsah untuk han, lughah apa yang afsah untuk han? Yang untuk han naqas. Itu pantun tadi. Wa naqsu fi hadzal akhiri, akhir berarti han itu kan ahsanu. Paham? Nah, barakallahu fikum. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri, han ini ahsanu. Fi hadzal akhiri ahsanu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mahum insyaallah? Ayo, jadi ada nah barakallahu fikum bahasa 3 bahasa tadi insyaallah diulang-ulang, dihafalkan. Untuk membedakannya mudah, anak ulangi lagi sebelum insyaallah bisa kita baca yang berikutnya. Anak ulangi lagi, ada 3 bahasa, yaitu itsmam, naqas sama qasr. Itsmam itu yang di-i'rab dengan apa? Dengan huruf. Jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Dengan huruf enggak itu? Naam. Kalau naqas itu yang dibuang huruf akhirannya. Huruf-huruf illah ini dibuang. Paham ya? Contohnya jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Rafa'nya dengan dhammah dhahirah, nasab dengan fathah dhahirah, jarnya dengan kasrah dhahirah. Kemudian kalau qasr itu yang ditetapkan di akhirannya itu alif. Alif maksurah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman kalau situ karena posisinya kan enggak mungkin ketemu kaf kemudian masih bengkok, tapi berdiri nanti. Paham ya? Wa ila dia i'rabnya seperti isim maksur. Paham ya? I'rabnya seperti isim maksur. Jadi nulisnya jaa abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Gitu terus. I'rabnya bagaimana? Rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah. Seperti isim maksur, ja'al fata, ra'aitul fata, maratu bil fata. Paham belum ini? Antum paham? Mahfum? Ayo na'am, itu insyaallah pembahasannya atau penjabarannya kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.